dari gold ya. Kita coba dari gold. Lihat dulu jadi untuk saat plan-nya, lihat dulu di candle daily-nya ini. Tendensi marketnya nih kecenderungan ke arah mana. Nah, kalau kita lihat gold ini kan memang kecenderungannya kan mengarah ke atas ya. Bullish terus ya. Ini udah berapa hari nih? Rally terus ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ini udah hari kelima. Dari harga terendahnya nih di 1769 sampai ke high semalam itu di 1868. Ini udah hampir 1000 pips. Kita bulatin aja 1000 pips nih. Ketika harganya kita udah tahu ini marketnya naik, baru kita turunkan ke time frame kecilnya. Berarti ini pemikiran kita, jadi mindset kita, ini kita harus mengambil posisi buy. Karena ini marketnya ini kan pergerakannya ini kan tendensinya naik nih. Belum ada tanda-tanda candle sellernya muncul di daily. Berarti saat kita hari ini berarti fokuskan buy. Untuk buy-nya di titik berapa, kita cari aja di time frame kecil. Time frame kecil itu kita hanya mencari rejection harga. Jadi harga mantulnya di area mana. Berarti kita tinggal cari support-supportnya aja. Supportnya di mana. Nah, berarti kan di sini kan. Ini kan udah break high ya di 1834 kemarin SL kita. Kemarin kita udah kena SL. Jadi kita hanya menunggu harga hari ini reject nggak ke 1834. Kalau harganya reject ke 1834, berarti kita boleh mengambil posisi buy di sini. Ini juga sudah dikonfirmasi dengan moving average 21. Berarti ini area supportnya. Berarti ini kan MA ini kan mengikuti harga ya. Mengikuti candle-nya begini ya. Kalau dia semakin naik, berarti MA-nya ya juga mengikuti sejajar naik ke atas. Jadi kalau teman-teman buy-nya di 1834, peletakan stop loss-nya di harga berapa? Nah, berarti kita tinggal cari low-nya aja atau support-nya aja. Berarti stop loss-nya di area ini di 1821. Ini stop loss-nya karena ini candle yang lagi berjalan sekarang belum jebol ke area ini. Kalau sudah jebol berarti market situasi akan berubah kan. Bisa aja pembalikan arah atau udah menuju ke downtrend. Jadi overall kalau misalnya mau trading gold plan-nya hari ini kita fokuskan buy. Oke, seandainya teman-teman kelewat nih, nggak dapat posisi buy nih atau harga nggak turun ke 1834 malah naik terus kan, pengennya nge-sell kan, nah, sell-nya di area mana? Berarti kita mencari resistennya. Resistennya di mana? Lihat di daily lagi. Di daily area resisten di mana itu? Pertama itu di 1868, kedua di sini 1877, paling mentok ya 1902. Oke, nah, kalau misalnya nggak sempat reject ke 1834, ya udah kita tunggu di resisten. Ketika sampai resisten kita boleh melakukan sell. Karena sampai di sini harga pasti akan reject lagi. Jadi harga itu cuma bermain di area titik support resisten. Yang penting cari aja support resisten kuatnya di mana. Nah, support resisten kuat itu cari di daily. Kalau misalnya di H1, M30 bisa dipakai. Cuma pips-nya ya nggak dapat banyak. Paling kamu cuma dapat 20 pips, 30 pips ya udah bagus. Kayak gold semalam. Ini kan tendensi marketnya kan dari pagi, kita lihat ya dari pagi sampai sore, sampai pakai review yang kemarin, itu kan turun terus nih, turun. Ini kan resistennya nih. Ini resisten yang sudah dijebol. Oke. Ini kita berbicara di time frame kecil ya. Ini resisten yang udah jebol. Ini lihat ya garis ini ya. Garisnya kasih warna kuning aja. Nah, ini resisten. Ini ketika harga sudah break, maka harga lanjut naik. Tetapi kalau kita kan mau entry-nya kan tunggu dia reject kan. Ketika nggak reject ya kita nggak entry. Nah, kenapa semalam itu saya melakukan sell di 1863 sinyalnya. Itu karena
di daily-nya ini ada resisten. Di sini, di 1862 kemarin ya, kita bilang ya. 1862 kita sell, nah, dapatnya 100 pip. Kenapa berani sell di area itu? Karena kalau kita lihat, itu range-nya dari kemarin itu udah besar banget. Dari sini ke sini. Udah naik 400 pip. Wajar dia akan koreksi 100 pip. Itu sangat wajar. Karena kenaikannya udah 400 poin dalam satu hari. Masa dia nggak terkoreksi 100 pip? Itu kan nggak mungkin. Jadi berdasarkan pengalaman dan pengamatan ya memang ketika eh, udah naiknya 400, 300, harga pasti akan rejection antara range 50 sampai 80. Oke. Jadi untuk gold setup plan-nya hari ini kita acuannya tetap buy. Oke. Tinggal cari di time frame kecilnya aja. Ada nggak pola-pola kenaikan? Kalau misalnya tadi mau buy sebenarnya bisa di sini. Kenapa di sini? Karena kan ini MA-nya ya. Kita lihat ini supportnya. Terus ini ada candle konfirmasi juga, candle bullish nih, kuat nih. Terus dibantu candle kecil satu, koreksi satu. Nah, di sini kita sudah boleh buy. Buy di sini, SL kita di sini. Berarti sekitar 60 poin. Nah, TP-nya ya di sini boleh, di sini juga boleh. Atau misalnya 1:1. SL 60, TP 60. Itu 1:1. Jadi ini cara kita set plan. Jadi kalau mau setup ya lihat dulu di daily, terus cari area support dan resistennya. Kalau misalnya tendensi marketnya condong ke atas atau naik, ya kita mencari area buy. Oke, kalau misalnya tendensi marketnya turun, kita mencari area sell. Oke, ini untuk gold. Kita lanjut ke pound sterling dulu. Oke, pound sterling. Pound sterling kemarin kita review memang tendensinya ini turun ya. Kalau kita belajar wave, ini satu, trend mayornya turun, terus candle daily-nya koreksi satu, terus melanjutkan penurunan rally ya. Terus ini koreksi lagi, terus ini lanjut turun. Oke, berarti hari ini saat untuk pound sterling, teman-teman lihat ya, di sini support. Terus ini kemarin jebol nih spotnya nih, full body candle-nya nih jebol support ini. Berarti hari ini saatnya kita harus melakukan entry sell di pound sterling. Oke, berarti kan ini cara membuat plan ya. Daily-nya berarti hari ini fokusnya sell. Berarti tinggal cari titik-titik sell-nya di area mana. Nah, untuk mencari titik sell-nya kita tinggal turunkan time frame. Misalnya di H4. H4 ada pola candle yang turun nggak? Nah, kayak gini kan seperti yang sebelum-sebelumnya kita belajar ya. Ini candle turun, terus ada terjadi koreksi. Koreksi ini tidak pernah melebihi candle sebelumnya. Itu kita namakan koreksi. Candle ini kan dua ini kecil ya. Apalagi 4 jam, berarti ini udah 8 jam. 8 jam ini tidak mampu melebihi candle satu ini. Kita anggap ini koreksi, berarti ini koreksi 2. Berarti kalau sudah candle ini sudah jadi, sebenarnya tadi kita sudah boleh sell di sini. SL kita di sini. Sell di sini. Setelah candle-nya jadi, sell di sini. SL kita di sini, stop loss-nya. TP kita di berapa? Lihat dulu SL-nya. Misalnya SL kita 45 poin, berarti TP kita bisa juga 45 pips atau mencari area support baru. Support barunya di mana? Lihat di daily. Di daily supportnya di mana? Di sini pertama. Oke, ini support. Ini juga support kedua. Ini support ketiga. Dan ini juga support keempat. Nah, berarti kalau misalnya untuk mau main hold-nya panjang, ya inilah area-area support-nya. Jadi hari ini fokuskan sell di pound sterling. Karena candle kemarin sudah breakout. Oke. Ini TP-nya sekitar 33 pip kalau sell sekarang. Kalau misalnya tadi sell-nya pas perpindahan candle, oke, dari sini, tadi H4 ya, dari sini ke sini, 70 poin.
SL kita 45 poin, TP kita 70 poin. Berarti masih worth it. Ya. Kalau misalnya nggak mau atau takut, ya 1:1. SL kita 40, TP kita 40. Oke. Ini untuk pound sterling ya. Jadi ini cara membuat trading plan ya. Jadi teman-teman juga ada gambaran. Lihat dulu tendensi marketnya, daily-nya itu ke arah mana sih gitu ya. Oke, ini untuk pound sterling. Kita lanjut ke Euro USD. Coba ya. Oke, untuk Euro USD juga sama. Ini sudah set. Ini kalau belajar wave, ini turun, rejection 1, turun, rejection 2, turun, candle naik. Nah, berarti ini kan dari akumulasi candle ini hanya terjadi rejection atau koreksi harga. Setelah itu turun. Oke, penurunan ini pun juga sudah dikonfirmasi candle ini, candle bearish ini nih. Berarti ini namanya bearish engulfing ya, teman-teman. Terus kalau yang ini kan bullish engulfing, ini jangan terjebak. Banyak yang trader suka kejebak nih. Ini udah bullish engulfing, terus ini juga sudah breakout, tapi malah terjadi penurunan. Makanya kita perlu namanya alat bantu indikator, itu namanya MA200. Jadi kalau misalnya kecenderungan harga ini bermain di bawah MA200, maka kita anggap market ini sebenarnya masih tren turun, bukan tren naik. Nah, ini basic nilainya ya. Masukin aja MA200 eksponensial. Kalau misalnya harganya masih bermain di bawah MA200, kita anggap ini overall candle-nya masih turun atau marketnya masih turun. Jadi tinggal cari-cari area-area untuk sell-nya aja. Oke, ini reviewnya untuk euro hari ini. Ini kemarin ditutup full power candle-nya, bearish. Semua support juga sudah di break. Ya, ini supportnya di break semua. Kemarin kita review memang euro juga cari momen sell. Oke, hari ini jadi fokuskan euro adalah kita fokuskan sell. Nah, cari aja di time frame H4. Ada nggak pola-pola candle-candle yang mendukung untuk sell. Nah, ini kan turun 4 jam. Ini terjadi candle koreksi. Oke, candle koreksi ini juga sudah saatnya kita masuk. Ya, kalau misalnya mau tunggu lagi ya bisa aja di sini. Di area resisten nih. Ini kan supportnya jebol, berarti ini jadi resisten ya. Berarti mau sell euro di harga 1.1511. Kalau misalnya nggak sampai, lihat MA ini. MA ini kan nanti semakin harga semakin turun, dia semakin mengikuti. Jadi ketika harga ini balik rejection ke MA ini, berarti kita udah anggap dia menyentuh resisten. Kita udah boleh sell. Sell terus aja. Oke. Nah, misalnya H4-nya nggak dapat, cari di H1. Nah, kayak gini kan. Ini candle-nya turun. Ini kan candle H1-nya ini udah menyentuh MA ini nih. Berarti kita anggap ini sudah menyentuh resisten. Saatnya kita sell. Sell terus saja nih. Level ini sell, terus naik ke sini sell lagi, naik ke sini sell lagi. Dengan catatan stop loss kita di mana? Kita cari resisten. Bisa di sini, di area ini. Yang ini resisten. Bisa juga di resisten ini. Oke. Kalau misalnya teman-teman merasa stop loss-nya sell di sini tapi terlalu dekat, ya udah cari yang jauh di sini resistennya. Tapi overall untuk euro hari ini kita hanya mencari peluang sell. Nah, di sinilah fungsi MA-nya nih. Kalau misalnya candle-nya enggak menyentuh resistennya kayak gini, ini kan resisten nih. Kalau nggak nyentuh ya berarti pakai alat bantu indikator moving average ini. Ini juga kita bisa anggap ini support dan resisten. Oke, ini untuk euro. Kita lanjut USD JPY. Oke, USD JPY juga kalau dilihat dari daily, ini harus wajib dan dipraktekkan ya untuk trading plan-nya ya. Teman-teman lihat nih tendensinya nih ya. Ini 1, 2, naik, correction, naik,
Ini correction. Ini kan banyak nih kan bergelombang-gelombang kan. Tinggal dibuat aja nih begini. Oke, sekarang begini kan. Oke, bisa aja begini. Nah, begini kan jadi pattern ya. Nah, tapi overall kalau kita melihat, kita ukur lagi pakai Vibo, ini tendensinya ini sebenarnya naik. Karena dikonfirmasi MA21 juga ini jadi area supportnya. Apalagi di sini kan, jauh banget MA200 ini. Berarti ini market overall bullish. Dikonfirmasi candle kemarin juga strong buy-nya kuat nih. Hari ini untuk yen kita hanya mencari titik entry untuk buy. Kalau udah tahu nih daily-nya hari ini mau fokus buy, cari aja di H4. Area supportnya di mana? Oke. Nah, kayak gini ya. Berarti ini udah boleh buy nih. Oke, ini naik, turun, naik, turun. Terus ini dikonfirmasi candle bullish nih, satu nih. Berarti kita udah boleh entry buy. Entry aja nih buy. Oke, buy. Buy JPY hari ini. SL kita di mana? SL kita di sini aja, paling dekat. Karena candle sekarang belum belum menyentuh area ini. Berarti kita namakan support ini. Buy di sini, terus target kita di mana? Karena entry-nya di H1, cari aja resisten terdekatnya di mana. Berarti di sini. Nah, ini resisten terdekatnya. Oke, berarti dapatnya sekitar 15 pip. SLL-nya 22 pip. Ya, masih oke lah. Ini cara entry-nya, ini cara setup plan-nya. Kalau udah melihat marketnya naik, terus dikonfirmasi candle bullish kayak gini, udah masuk aja. Jangan ragu-ragu lagi. Oke, ini cara setup-nya. Terus cari lagi di M30 ada nggak sih candle-candle koreksi? Oh, ternyata ada nih. 30 nih kan, menyentuh MA21-nya kan, berarti kan ini kita anggapkan ini kan area support-nya nih, MA ini. Jadi tahanannya. Berarti ketika nyentuh sini, buy. Nyentuh sini, buy. Kalau ragu, tunggu candle konfirmasi. Candle konfirmasi itu seperti ada candle bullish ini. Nah, ini candle bullish. Harusnya bisa buy di sini tadi. Nah, ini M30. M15 gimana? Juga sama, pasti ada. Nah, ini kan turun, rejection, naik terus. Berarti buy-nya di sini. Ini candle bullish-nya kuat nih. Buy-nya di sini. Nah, kalau tadi kan kita lihatnya kan pas itu kan di H1. Baru ganti candle, oh ternyata buy-nya di sini. Nah, di M30 buy-nya bisa lebih di bawah. Jadi time frame itu harus diperhatikan, di otak-atik, di mana ada candle-candle konfirmasi. Kalau sudah ketemu, langsung entry aja. Oke, itu cara saya set plan. Oke, mungkin dari 4 mata uang ini untuk reviewnya, ada yang mau bertanya? Silakan bertanya di open mic-nya aja. Ramai juga ya, 11 orang. Ada yang kurang jelas, ada yang mau bertanya? Silakan. Apa cukup jelas? Cara kita set plan, cara kita entry, cara letakkan stop loss. Mungkin ada yang kurang paham atau kelewat, boleh ditanyakan. Wilson, udah paham belum? Paham kok. Kemarin apa UJ aku kena SL kok gara-gara kan itu harusnya dia sell kan arahnya kan kok karena dia udah tembus yang apa sideway itu loh. Mana? Di time frame berapa? Coba. 4 jam. 4. Oke. Bentar, aku hapus dulu ini ya. Oke. Di mana itu? Nah, itu kan ada sideway itu kok.
Mana? Di sini? Eh, Di sini? Di bukan sini? Sini? kiri Di lagi, sini? kiri. Di sini? 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 Nah, ya situ. Sideway nggak sih itu? Sideway kan ya. Ya, setway ini. Nah, terus kan dia ada yang beberapa jam itu tuh. Dia udah tembus sideway-nya kan ke bawah. Oke, ini ya. Ini kamu kan ini kan setway kan? Kamu entry-nya di sini. Bukan pas dia udah tembus support ke bawah itu loh. Ini. Kanan kok. Kanan. Kanan. Ini. Sana lagi yang pas dia udah tembus. Kemarin ya. Ah, Kemarin situ juga. tanggal 11, berarti tanggal 10 ya. Bentar aku lihat di tanggalnya dulu. Oke, ini. Bisa coret enggak ya? Nih kok. Ada lihat nggak sih yang coretan aku itu? Oh ya, oke. Ah, Yang pas di situ. Kan dia udah oke. tembus sini kok. Oh ya, Nah, dia supportnya. udah tembus sini. Nah, pas Hmm. dia reject ke sini aku kan sell kan. Oke. Nah, taunya kena SL aku di sini nih, di sini daerah sini nih. Oke. Terus enggak di Aku TP-nya di daerah sini. Oke, itu terus enggak di reverse ke buy ya? Enggak kok. Kenapa? Kamu kan kalau melihat candle kan udah paham harusnya kan? Ini Heeh. kan candle tendensinya kan candle naik nih, bullish nih. Harusnya kamu buy dong. Iya. Ah, harusnya begitu kalau kamu sudah kena stop loss. Terus ini tendensi marketnya kamu udah nampak nih kan? Oh ini bullish strong nih. Heeh. Berarti kamu harus prepare siap-siap untuk cari posisi buy. Di switch aja langsung buy. I see. Itu caranya. Jadi kamu jangan terbenung. Oh udah kena sell aku blank gitu kan mesti ngapain kan. Heeh. Ini kan tendensi marketnya lagi kencang kan. Lagi kencang ya udah kamu harus prepare siap-siap masuk entry lagi gitu. Kayak kemarin kita gold udah kena SL, kita kan harus prepare nih. Oh tendensinya kemana nih kan? Oh ternyata udah nggak sempat. Sebenarnya bisa buy, cuma kan takutnya beresiko kan udah naik sampai 200 pip, 270 kan kemarin kan. Udah kena Iya. sell terus naik lagi kan. Oh berarti ini mau buy juga udah takut nih kan. Berarti harus prepare cari area sell. Maka kemarin aku minta tunggunya di 1862 untuk gold gitu. Jadi kalau teman-teman yang lain udah kena stop loss, lihat dulu tendensi marketnya ini kencang nggak. Kalau misalnya kencang, lagi kencang ya siap-siap prepare untuk setup trading berikutnya. Jangan termenung gitu kan. Kalau termenung kehilangan momen. Harusnya tadi Wilson itu bisa switch posisi karena memang candlenya kan kalau misalnya ada pakai alat bantu indikator ini kan udah tahu nih. Ini sebenarnya dijadikan acuan titik entry buy karena ini kan support kan. Ini kan MA 200 nih. Berarti ini supportnya udah kuat nih. Kamu kejebak nih. Karena mungkin chartmu bersih kan, nggak ada alat bantu apa-apa di chartnya. Iya. Nah, terus di sini juga kamu bisa pakai namanya oscillator nih, RSI nih. Oh, udah jenuh di area bawah nih kan. Berarti konfirmasi untuk cari area titik buy. Kalau kita chartnya bersih kayak gini ya, memang banyak pertimbangan juga. Kita banyak kejebak. Jadi harus bisa adjust. Kalau chart bersih begini, kita ya memang sering kejebak. Memang kalau kamu melihat di sini, ini support, jebol, ya kamu masih cuan memang. Tapi butuh pengamatan yang lebih matang. Ini semuanya support kan. Nah, terus ini candlenya break nih. Nah, kamu sell di sini, kamu seharusnya masih dapat. Mungkin timing kamu sell-nya itu telat, udah di bawah. Ya, kamu lihat nih. Ini support nih kan. Kamu malah sell-nya di bawah sini. Harusnya kan ketika candle ini break, yang ini ya, yang kecil ini ya. Iya. Oke, yang kita tutup aja nih. Kita anggap ini nggak ada ya. Ini nggak ada. Tutup semua. Ini kan candlenya break nih. Harusnya kamu sell-nya di area ini.
di sini atau di sini. Nah, kamu masih dapat satu candle. Nah, satu candle ini ya nggak tahu lah ya. Kamu cari supportnya di mana, lihat di mana. Nah, maka dari itu perlu alat bantu. Kalau saya sih alat bantunya MA 21 sama MA 200. Terus di bawahnya juga masih ada RSI gitu. Jadi kalau mau pakai market trading itu butuh pengamatan yang lebih matang. Jadi kalau kamu hanya lihat sekilas begini, memang suka kejebak. Kalau kamu pakai MA ini kan kamu udah tahu nih, ini area supportnya nih. Berarti ketika kamu kena stop loss, kamu bisa prepare untuk buy karena ini kita anggap ini udah rejection di supportnya. Oke, tinggal kamu kecilkan time frame lagi. Nah, kayak gini kan. Nah, ini candlenya begini kan. Set 2, naik. Naik. Ada candle koreksi 1, lanjut naik. Nah, ini yang sering saya ajarin di grup ya. Ketika candlenya bullish semua dari pagi sampai London atau Amerika Open, terus terjadi candle koreksi 1 atau candle koreksi 2 minimal, ya udah kita follow. Itu cara simpelnya. Ya. Oke. Nah, teman-teman bisa lihat nih, naik, turun. Nah, ini naik koreksi 2, turun. Nah, ini juga sama. Oke, mungkin ada yang mau bertanya lagi, silakan. Ada yang mau bertanya, silakan. Gold. Gold ini tadi kan kita prepare-nya untuk buy ya. Nah, ini di M30 juga nampak ya. Ini candle naik, ini koreksi 2. Nah, ini harusnya buy-nya di sini tadi. Ini udah dapat 70 pips. Karena tendensinya kan memang naik kan, dibantu MA lagi kan. Oh, ini area support ini. Dia nggak reject ke support. Kalau udah reject ke support ya kita buy terus untuk gold ya. Coba lihat lagi di M15. Ada nggak? Nah, nih. Candle turun, terus muncul candle bullish nih. Candle bullish ini tidak melebihi penurunan ini tidak melebihi candle bullish ini. Berarti kita anggap ini correction harga di time frame 15. Kalau pakai time frame kecil ya money managementnya 1:1. TP-nya misalnya 30, SL kita 30. Oke, ini MA21-nya juga membantu. Ini area support ya kita buy. Sentuh support kita buy. Kayak gitu. Oke, euro. Coba lihat euro ya. Oke, nah euro nih kan, euro di 15 menit kan prepare kita kan mau sell nih. Sedangkan harga sudah menyentuh MA ini nih. Nah, kita udah boleh sell, masuk aja sell nih. Nggak usah ragu-ragu. Sell. Stop loss kita di mana? Bisa di sini, bisa di sini. Oke. Stop loss-nya ini di sini. Bisa di sini. Oke, nah, gitu aja. Ini aja yang perlu teman-teman latih. Jadi jangan takut-takut pasang stop loss. Oh, udah kena ini nih. Nanti kena stop loss bingung nih. Malah kena stop loss terus kan. Tapi kalau dilatih terus-menerus itu akan terbiasa. Lama-lama bisa dapat polanya. Ini untuk euro. Karena memang prepare kita hari ini mau sell euro. Tinggal mencari titik sell-nya aja. Di area berapa. Oke, untuk pound sterling coba lihat lagi. Ada nggak di time frame kecilnya ini? Nyentuh nggak? Kayak gini kan belum nih. Ya, ini turun. Nah, berarti kan mesti tunggu dia rejection naik. Minimal sampai di sini. Karena ini low-nya yang kemarin ya. Ini low-nya, kalau ada reject di sini ya kita sell. Ada reject sell, reject sell. Oke, ini tuh selling. Oke, mungkin ada yang mau bertanya, silakan.
Kita santai saja. Kalau saya ngomong sendiri nih kayak hantu nih saya nih. Pak Timo, silakan. Kok ulang lagi kok, sorry kok, gue baru masuk. Siapa nih? Aku lah, siapa lagi? Oh, kok namanya ini Francis Kajung nih? Ini banyak nama, aku kan mafia leh. Oh iya leh, seram leh. Apa cegol apa? Mau tanya apa? Coba lihat dari ininya lagi apa? Kayak gitu lagi entry plan-nya. Aduh, ini mana sih? Aku lagi pindah ke laptop. Apa? Pelan-pelan. Ini. Bentar kok. Wilson ketahuan CC itu, kurang ajar dia tuh, C. Apa? Wilson ketahuan CC tuh. Siapa ngatain gue? Nggak ada, Cik. Bisa. Bentar ya, C. Settingan MA-nya apa kok? Saya pakai MA21 sama MA200 eksponensial. Oke, ini. Bentar. Iya, gue tadi mau MA21, terus MA metodenya eksponensial. Apply to close-nya, apply to-nya itu close. Terus ini yang pertama, yang kedua ini MA200. Ada Dedi di situ, boleh talking sama Dedi please? Could please? Thank you. MA21 C ya, 21. Recording in progress. Alah. Udah? Macam ajaran anak bayi aku nih. Cek. Udah belum, C? Hilang Kok, C. 2 MA cukup kah? Atau kalau misalnya mau 3, satu lagi ya pakai yang berapa? 2 udah cukup. Pakai Oke. banyak-banyak nanti bingung sendiri. Itu nanti apa itu ya namanya? Dulu ada banyak satu mentor tuh kasih MA banyak itu. Lupa aku tuh. Oke, udah. Udah. MA21 sama MA200 ya eksponensial. Oke. Jadi untuk plan-nya lihat dulu C. Lihat dulu nih tendensi marketnya ke arah mana gitu kan. Nah, ini kan kalau Cece lihat ini kan marketnya nih bullish terus nih, nggak ada candle turunnya nih. Berarti logika Cece nih, angan-angan nih, sebenarnya ini candle-nya mau kemana? Kalau Cece lihat kayak gini. Bentar. Aku buka ini dulu. Aku mesti tanya jawab kayak gini nih, biar lebih paham ya. Time frame berapa kok? Daily. Coba ulang pertanyaan. Cece kan lihat nih kan, buka chart kan. Setelah buka chart, oh ternyata Cece lihat nih, candle kemarin strong buy. Berarti fokus Cece sebenarnya market ini ke arah mana gitu. Kagak tahu gue kok. Nah, nggak tahu kan. Jadi kalau misalnya kita lihat candle ini strongnya kemarin buy, berarti kemungkinan hari ini terjadi kelanjutan C. Nah, berarti kita tinggal mencari titik entry buy-nya di mana. Kalau di daily, kalau misalnya langsung pagi-pagi jam 5 bangun, langsung entry buy juga boleh, nggak masalah. Berarti stop loss-nya di sini. Kalau misalnya ini kan bisa ditutup nggak sini? Anggap ini kan candle daily ya kemarin ya. Ini kan strong buy nih. Kalau nggak mau pusing-pusing nih kan, buka chart pagi-pagi bangun jam 5, jam 6, langsung entry buy aja. Ketika entry buy, stop loss-nya di sini. Di low-nya ini. Oke. Nah, itu cara paling mudah. Ingat aja candle itu nggak kayak papan catur. Terus ada ini misalnya putih, besoknya hitam, besoknya putih, besoknya hitam, besoknya putih, besoknya hitam. Itu nggak mungkin. Candle itu minimal ya kalau naik 2-3 hari baru terjadi penurunan. Begitu juga kalau misalnya turun ya mesti turun 2-3 hari baru terjadi kenaikan.
Itu candle itu namanya ada gelombang. Jadi dia nggak mungkin berurutan terus. Ada ini kayak ini kan hitam, merah, hitam, hitam. Terus ada merah. Terus ada hitam. Ini merah-merah. Terus ini hitam, hitam terus kan. Nggak mungkin dia berurutan terus sampai sepanjang tahun gitu. Nggak mungkin. Pasti ada gelombang naik turunnya. Jadi simpelnya kalau misalnya kita lihat candle daily-nya naik, berarti hari ini fokuskan cari entry buy. Jangan coba-coba sell. Kalau misalnya nggak udah ketinggalan momen, mau curi-curi sell ya tunggu di resisten di sinilah. Jangan sembarangan entry, mesti cari resisten kuatnya. Resisten kuatnya lihat di time frame daily. Jangan coba cari-cari di time frame H1, H4. Kalau mau entry curi-curi di H1, H4 boleh, tapi ya mesti perketat stop loss-nya juga. Kalau H1-nya kamu take profit-nya cuma 20 poin, berarti SL kamu ya harus 20 poin. Jangan lebih, kalau lebih ya kita bunuh diri. Udah kita taunya kita ngelawan tren, kita masih coba-coba lagi kan, mau stop loss-nya jauh kan. Itu bunuh diri. Oke. Setelah kita udah tahu saat plan-nya, hari ini kita mau buy, ya turunkan time frame lagi ke H4. H4 ada nggak sih terjadi correction harga? Ternyata ini kemarin turun nih harga, turun, naik, turun, naik. Di sini kita udah boleh entry buy sebenarnya. Kenapa sudah boleh? Karena ini sudah konfirmasi bullish-nya udah masuk lagi. Oke, karena ini kita anggap ini koreksi 2 aja. Nah, biasa yang saya kasih di grup, kalau saya terjadi candle besar, ya minimal koreksi 2. Berarti teman-teman kalau mau buy bisa di sini. Ini kan turun nih kan, turun, naik, turun. Nah, kita kan berbicara koreksi 2. Berarti kita bisa buy-nya di sini. Kalau untuk meyakinkan, kalau ragu ya tunggu candle konfirmasi buy. Nah, ini candle konfirmasi buy nih. Berarti mesti buy-nya di sini tadi. Di 18.51. Nah, stop loss-nya di mana? Ya, stop loss-nya di sini. Kalau di sini terlalu dekat ya di sini. Ini support-nya. Nah, ini di H4. H4 kalau terlalu jauh ya turunkan lagi ke H1. Nah, H1 ada nggak candle-candle menyentuh area support? Nah, ini kan kita kan udah masuk ke nih MA21 nih. Ini MA21, ternyata candle-nya ada rejection ke MA ini. Berarti kita sudah boleh masuk. Dan juga sudah dikonfirmasi candle bullish. Nah, ini kan tadi pagi open, naik, turun, udah di area support MA ini. Terus dikonfirmasi candle bullish 1 nih. Nah, di sini kita udah boleh masuk. Kalau masih kurang yakin, tunggu candle ini reject ke sini. Melewati candle ini. Nah, berarti candle ini CC buy. Nah, CC buy di sini, stop loss-nya di sini. Kalau terlalu jauh ya di sini bisa. Nah, target kita di mana? Ya target kita ya di resisten. Nah, bisa di sini, bisa di sini. Nah, ini cara kita saat plan J. Yang penting lihat dulu di time frame besarnya apa. Kalau candle daily-nya buy, fokuskan buy. Kalau candle daily-nya sell, fokuskan sell. Ini kan di daily ya, ini candle sell. Ya, berarti fokuskan sell terus, nggak ada muncul candle buy-nya. Sampai muncul candle buy, kita baru boleh masuk cari entry buy. Kalau nggak ada ya sell terus gitu. Seperti aku bilang, candle nggak kayak papan catur, hitam putih, hitam putih, hitam putih, hitam putih, hitam putih terus nggak mungkin. Dia pasti merah, 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 nanti muncul biru. Itu baru merah, merah, merah lagi, nanti biru, 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 merah, merah, merah lagi. Nah, kayak gini kan? Cici lihat di daily nih. Iya. Nah, kayak gitu. Nah, kalau misalnya Cici lihat ini candle ternyata turun nih kan. Ini candle ini turun ya. Sell ya. Nah, ini udah pasti kita kena stop loss. Karena saat kita kan sell nih. Ya. Kita nggak mungkin saat buy lagi. Karena kita lihat di daily-nya ini udah turun nih. Kita pasti cari planning-nya sell. Ini pasti udah kena stop loss. Nah, ada kena stop loss ya nggak apa-apa. Berarti kita kan stop loss mau 1 kali, 2 kali, ya 3 kali ya. Itu nanti sesuai resiko masing-masing. Nah, ini udah pasti kena stop loss. Karena candle daily-nya sell, kita saatnya pasti mau cari entry sell.
Nah, itu Oke. simpelnya begitu. Oke, mungkin ada pertanyaan lain. MA.1 mainnya di tempo yang berapa kok sarannya? MA.1 itu kalau saya sih kebanyakan untuk cari titik-titik entry aja. Kayak gini kan kemarin kan gold kan naik nih. Udah naik, MA.1 ini saya acuannya hanya untuk jadi support. Seandainya candle-candle ini tidak menyentuh area support candle ini, berarti kita pakai MA. Nah, ini kan kalau misalnya mau entry di area support berdasarkan candle kan di sini nih 1833. Itu kan kejauhan. Jadi saya pakai alat bantu lagi MA. Nah, bisa di H1, bisa di M30, bisa juga di M15. Nah, tinggal kita cari aja. Nah, kalau misalnya mau cari support berdasarkan candlestick, ya di sini. Ini kan resistennya nih. Berarti kalau dia turun, berarti ini jadi support kan. Nah, kalau pakai candle ini kan kejauhan nih. Kita nggak entry-entry. Makanya saya pakai alat bantu namanya moving average. Nah, ini juga sebagai acuan untuk area supportnya. Itu. Oke, mungkin ada pertanyaan lain? Aman kok. Oke. Ada yang mau bertanya? Silakan. Halo kok, Iya, saya kok. iya. Eh, Siapa? ada- Pak Yusuf ya nih ya. Silakan ya, Pak. ya. Ah. Sorry kok ada anak di sebelah. Ya, nggak apa-apa, nggak apa. Gimana? Ada 3 nih poin yang saya ini untuk gold ya. Sekarang Oke, ini kan udah boleh. masuk resisten nih kok. 62. PR apa nih? Sorry. Gold. Gold, oke. Udah masuk resisten belum ini kok? Mendekati. Mendekati ya. Di Berarti 6. kalau misalnya buy di sini, tadi Yap. buy di bawah, TP-nya kan di sini nih pertama kan, di 1861 kan. TP kedua di high kemarin di 1867. Oke. Untuk nyari sell-nya nih kok. Untuk nyari sell. Kalau mau entry sell, berarti kita cari resisten lebih kuat lagi. Berarti di area-area ini. Area Berarti di sini ya, di hack kemarin itu boleh. 1868 ya. 68 terus di sini. 1877. Oke. Nah, ini boleh. Kalau misalnya takut udah ketinggalan momen, mau sell ya boleh. Tapi ingat, ini trennya masih naik. Kalau mau sell ya TP-nya jangan ambil banyak-banyak. Baik. Ya, ambil aja range sekitar 30 poin sampai 50 poin ya masih bisa. Nah, berarti ukur dulu dari candle tadi pagi ke sini ke resisten ini udah berapa pips kira-kira kenaikannya. Tadi pagi kan open di 1843 sampai resisten di sini 1877, berarti sekitar 350 pips. Kalau sampai di sini kita mau curi-curi ambil 30 poin, 50 poin ya masih masuk akal. Bisa kok. Ya, masih bisa karena range-nya udah 300 pip kan. Kalau mau curi-curi ya masih bisa. Udah besar gitu ya kok untuk gold harian daily. Iya, sorry. Udah untuk 350 pips itu untuk daily gold udah gede ya. Udah besar. Itu kemarin lama-lama sekali itu. Naik sampai berapa pips nih? 400-an pips. 400-an. Satu lagi kok, kira-kira misal kita udah planning gini kan, Iya. kita udah apa sih polanya? Pola kita pelajarin ini apa? Candlestick ya kok? Candlestick dikombinasi dengan super resisten. Candlestick kombinasi support resisten. Kira-kira kita udah planning gini kan kok, terus gagal gitu. Kira-kira yang nyebabin gagal tuh apa kira-kira tuh? Dari teknikal atau fundamental atau kita kah yang terlalu cepat entry? Banyak faktor sih, Pak. Pertama, bisa aja kita terlambat entry. Kayak Wilson tadi itu salah pengamatan. Kayak dia tadi yang dia cerita, dia entry sell di yen. Itu kan kalau dilihat setupnya kan memang trennya kan mengarah ke atas. Dan dia juga entry-nya tuh telat. Harusnya kan kalau lihat kasusnya, kita lihat di H4 ya. H4 tadi si Wilson itu entry-nya di kisaran di sini tadi si Wilson. Oke, harusnya kan kalau melihat support resisten, ini kan supportnya nih. Kita
Sorry, aku kasih warna merah aja ya. Oke, ini kan area supportnya kan. Iya. Tadi kan kalau ini kan kita anggap ini belum terjadi ya. Terus harusnya kan entry-nya kan di sini. Ketika sudah breakout. Kan ini kan udah breakout supportnya kan. Ini udah dikonfirmasi candle ini. Berarti ini udah clear, ini overall memang turun. Tapi si Wilson entry-nya di bawah ini. Dan dia juga tidak dibantu oleh indikator pembantu kayak moving 200 ini. Jadi seperti yang aku bilang, MA 200 ini kita juga anggap ini support. Berarti timingnya entry-nya itu salah, bukannya salah, telat sih. Kalau seandainya di entry di sini, dia kan masih bisa dapat sekitar 30 pip. Entry setelah break gitu ya. Iya, cuma dia entry timingnya tuh telat. Dia udah terjadi candle strong bearish-nya, dia baru entry. Nah, gitu. Bisa juga faktornya kedua ya fundamental. Fundamental ya, jujur saya sih bukan pakar fundamental karena memang basically saya tradingnya murni teknikal. Kenapa saya nggak bisa fundamental? Anggapan saya sih begini, ketika fundamental itu muncul, harganya udah bergerak kemana-mana gitu. Iya. Teman-teman kan biasa kan baca nih, oh ini muncul beritanya USD menguat. Otomatis kalau euro, pound sterling turun dong. Ya udah kita tinggal bom aja gitu kan, tinggal sell aja. Tapi setelah muncul newsnya tidak ada pergerakan apa-apa. Bagi saya itu logika saya nggak dapat. Oke. Muncul kita tahu nih USD-nya menguat. Harusnya euro kayak pound sterling harusnya kita sell aja, kita bom aja kan, full load kan. Tapi ternyata nggak bergerak. Maka dari itu saya nggak bisa belajar fundamental. Fundamental butuh waktu untuk belajar sih. Jadi saya nggak pernah belajar juga. Jadi saya murni belajar teknikal. Jadi kalau ada news apa ya, biasa sih saya nggak pernah ngikutin gitu. Paling baca-baca aja gitu. Tapi murni trading hasil dari ini, dari lihat chart langsung. Oke. Baik kok. Thank you kok. Ya, kayak pound sterling kan ini ya. Ini tadi seperti yang kita bilang, ada turun, ini rejection 2. Berarti kita udah boleh sell. Ini juga udah support yang dari resisten ya. Ini di time frame 15. Berarti kan kita kan fokuskan hari ini kan memang untuk cari sell. Oke. Mungkin ada pertanyaan lain? Thank you kok. Iya, sama-sama Pak Yusuf. Ada ingin bertanya lagi, silakan. Ada C. Cindy, gimana? Ada Pak Mario. Kamu bilang GU sell, saya langsung sell. Waduh, mantap C. Ada pasang stop loss nggak C? Enggak. Kok enggak? Pasang lah C. Nggak pasang stop loss nanti diterabas naik, nangis lagi C. Enggak, kebetulan hari ini lagi panteng chart, jadi nggak usah pakai SL. Langsung pencet aja. Jangan C, harus dipasang C. Nanti takutnya ada apa sih news yang dadakan, itu yang bikin kita bablas. Kayak kemarin gold itu kan, kita kan nggak menduga-duga kan. Itu. Jadi pengen tanya nih, kalau setiap hari each day itu kalau kita mau ambil posisi, bagusnya di TF berapa ya? Lihat dulu di daily-nya C. Paling penting daily ya? Ya, kalau misalnya Cece lihat daily-nya strong sell, ya udah fokuskan hari ini sell C. Jangan coba-coba mau buy lagi gitu. Fokuskan sell aja. Carinya di time frame kecil, H4, H1, M30. Ada nggak candle rejection? Kalau ada, hajar sell. Kayak gini kan di GU tadi pagi udah reject nih ke MA21 nih. Itu turun. Ini kan kita bisa scalping. Dari reject, turun, ambil, dan naik, ambil, naik, ambil. Pokoknya fokuskan sell.
Tapi candle sell-nya sudah banyak, dia nggak akan bullish ya. Bullish ada, tapi kemungkinan untuk naiknya tuh lebih susah sih daripada turunnya. Karena memang seperti yang aku bilang, kalau candle-nya hari ini sell, berarti kemungkinan hari ini pasti terjadi sell, Ceh. Nggak mungkin jadi candle buy lagi. Kemungkinannya udah kecil, Ceh. Jadi dia harus berurutan, Ceh. Ada fasenya nih. Kalau kayak ini kan, nih ya, Cece lihat ini buy. Kursor saya nih, buy. Berarti besoknya kan buy nih. Besoknya buy lagi. Besoknya buy lagi kan. Nah, baru muncul sell. Nah, ini nanti kalau ketika muncul sell, ini harus kita lakukan apa? Nah, ini ada materi lanjutan. Ini kita harus namanya belajar baca gelombang. Nah, ini untuk hari ini saya kasih tahu dasarnya dulu. Bagaimana kita buat trading plan. Ini harus satu-satu sih fasenya, nggak bisa langsung banyak-banyak. Nanti ada namanya wave 1, wave 2, wave 3. Terus cara pakai Fibo itu bagaimana? Itu masih cukup banyak. Jadi hari ini paling gampang, lihat aja dulu di daily. Kalau hari ini daily-nya candle-nya kemarin sell, hari ini fokuskan sell. Kalau candle kemarin daily-nya udah kena buy. SL kok di 1,34. Mana? Gimana posisi? Mana? Cepat benar. Kemarin kena tadi pagi dikena 1,34. Oh, kemarin. SL-nya. Ya, nggak apa. Pokoknya hari Soalnya ini candle bearish-nya udah banyak, kirain udah bisa buy. oh nggak bisa. Itu kalau trading begitu pasti banyak nyangkut, Ceh. Itu yang rusak mental. Yes. Makanya, aduh, GU habis kemarin. Ya, nggak apa-apa. Ini kan udah belajar nih, berarti harus lebih baik ya. Semoga. Ya, terus. Thank you, Ko. Iya, sama-sama. Mungkin ada lagi? Haus nih saya nih, minum dulu ya. Silakan, ada yang mau bertanya? Oh nih ya, coba-coba nih ya. Di gold di H1. Apa tuh, C? Kalau dilihat H1-nya, itu kalau misalkan gua mau nge-buy di 1844, bener gak? Mau buy di 1844, kita lihat. Misalkan. Ya, betul. Bener gak? Benar. Terus TP-nya di 52. Nah. Paling dekat. 52. Ya, bisa. SL-nya di mana kok? Tadi kan Cece udah, SL-nya ya. Tadi kan buy-nya di 1844. SL-nya cari support nih, Cece. Nah, berarti di sini. Terdekatnya ya. Di 1841. Nih, Ceh. Ini candle ini nih. Lihat kursor saya nih. Oke. Nah, ini kan candle yang belum di break ya. Nah, berarti kita anggap ini support. Berarti di sini SL kita. 41 ya. Iya. Oh, iya. Oke. Tapi bisa tapi kejauhan kalau TP 1861 juga nggak apa-apa, bisa kan? Bisa. Seandainya ini kan belum, anggap aja ini Cece belum nampak nih kan. Iya. Yang sekarang belum nampak. Anggap Cece di sini baru kelihatan nih. 1849 buy. Cece buy aja di sini. Berarti Cece kan melihat resistennya yang di sebelah kiri, benar nggak? Iya. Nah, di sebelah kiri kan berarti kan ini kan tadi Cece buy di sini. Berarti kan terdekatnya di sini. Nah, terus kedua yang di sini. Yang ini ya. Nah, ketiganya di sini. Nah, berarti ini tergantung lotnya Cece lagi. Kalau misalnya tradingnya lotnya besar, nggak mungkin Cece berani tahan sampai di area ini. Ini berapa pip? 100 pip, nggak mungkin. Tapi kalau Cece tradingnya 001 atau 01, Cece pasti saya yakin Cece pasti berani hold sampai di sini. Di 61 ya? Ya, kalau Cece tradingnya seandainya Cece buy di sini nih, 1849 satu lot. Cece nggak mungkin berani tahan sampai di sini. Padahal Cece tahu nih resistennya di sini. Karena trading lotnya terlalu gede, mentalnya tuh belum cukup, nggak kuat. Nah, jadi Cece tuh ragu-ragu. Oh, sampai nggak ya? Kan market jalan terus nih. Oh, udah naik, turun lagi nih.
ada turun lagi nih. Nah, itu kan buat kita tuh greget gitu, Ceh. Tapi kalau CC tradingan 01, saya yakin CC pasti berani hold sampai di sini. Oke. Makanya perlu latihan sih, Ceh ini. Kira-kira aku trading satu lot greget nggak ya? Maksudnya sering pelototin nggak ya? Kalau sering pelototin berarti mentalnya masih nggak yakin gitu loh sama entry-nya. Kalau yakin entry-nya ya nggak perlu khawatir gitu. Oke, terus kalau misalkan nih, ini kan kayak ini high-nya berapa sih hari ini? 64 kan? Ini gue mau copet nih ya, gue mau sell sekarang di 1861 lah. Terus gue berarti TP-nya di 52, oke gak? 52, ya bisa. Bisa ya? Bisa. Oke. Stop loss-nya di mana? 69. Hah? 69 bisa. Boleh? Bener Boleh. nggak? Ya benar, Bener bisa. Ya otak gue lagi. Sekarang bisa sell, Sarah bisa sell tuh sekarang. Aduh, ampun Ci. Gatal tangannya. Boleh sih. Boleh Iya, aja sell, boleh aja. Sekarang bisa sell dong kok. Boleh. Enggak lah. Kagak sell, udah biarin dulu. Oke. Nah, sekarang ngerti deh. Lalu si Wilson yang ketawain Cece nih, kurang ajar. Kemarin, Ce. Oke. Ada lagi yang ingin bertanya, silakan. TP-nya di 1. Kalau dilihat ya, 1855. gue rada kalau apa namanya support sama resisten gue masih nggak ngerti nih gimana naiknya. Support itu harga yang belum dilewati, C itu support. Kalau resisten ya harga yang belum pernah di break atau dilewati. Kayak ini kan resisten nih kan. Kemarin kan udah hack-nya di sini, berarti kita anggap ini jadi resisten. Karena candle sekarang kan lagi berjalan kan belum sempat nyentuh di sini nih. Benar nggak? Berarti kita anggap ini resisten. Coba garis kok. Berarti di sini. Oh, oke. Pakai ini, C. Ini Iya. Supportnya di. Supportnya berarti di sini. Ini bisa jadi support. Ini bisa jadi support. Ini juga bisa. Karena kenapa ini jadi support? Karena harga sekarang belum sampai di sini. Oh, iya. Berarti ini area supportnya. Oke. Siap. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Untuk gold di F berapa kok bagusnya? Time frame berapa ya? Kalau untuk gold. Time frame-nya atau apanya, Kos? Iya, time frame-nya bagusnya time frame berapa ya untuk gold? Kalau aku sih kalau misalnya daily-nya aku tahu mau buy, aku cari ke M30, MH1, lihat lagi sih, bentuk pola candle-nya. Nah, kalau misalnya ada candle konfirmasi buy, kayak ini kan kita udah tahu nih. Ini dari garis putih ini ke sini, ini 1 hari ya. Ya, dari sini ke sini ini 1 hari. Nah, ini kan hari ini nih. Hari ini turun jam 4 subuh naik. Berarti ini tadi pagi jam berapa ini? Jam 8 atau jam 9 ya? Ada candle bullish nih kan? Candle naik kan? Berarti di sini udah mulai entry buy. Stop loss-nya di sini, di bawah ini. Kenapa boleh entry buy? Karena candle kemarin kan udah strong buy. Berarti kita fokuskan hari ini buy. Gitu. Itu sudah pasti ya kok? Ya, kalau saya sih selama ini begitu, Cek. Pokoknya kalau kemarin buy, ya hari ini saya fokuskan buy. Kalau kemarin candlenya sell, ya hari ini saya fokuskan sell gitu. Ya, itu. Untuk entry-nya ya cari di M30, H1, M15. Ada nggak candle buy? Kalau kita copet M15 aja, Ci. Ya, bisa. Oh iya kah? Kamu pinter copet sih, kabar-kabarin ya. Jangan dia takut.
Ada Tapi lagi? kalau copet kok itu proper way untuk trading nggak sih kalau copet? Bisa aja. Yang penting kalau berani scalping ya harus perketat TP dan SL-nya aja sih, Ce. Oh. Jangan kita misalnya maunya scalping ujung-ujungnya jadi sangkuters. Iya, sangkut. Takut pasang stop loss. Kalau orang scalping kan takut pasang stop loss karena stop loss-nya dekat-dekat. Jangan ketawa kok. Benar. Ini udah pengalaman pahit. Ujung-ujungnya nggak pasang stop loss, nyangkut, pusing sendiri. Soalnya kalau pasang stop loss dijemput terus SL-nya kalau pasang Enggak SL. juga. Enggak juga. Yang penting entry-nya tepat aja sih. Yang penting kalau hari ini kan fokuskan buy, ya udah cari di M15-nya, fokuskan cari yang entry buy aja, jangan cari entry sell. Ini kalau misalnya entry buy berarti di 8 tuh yang koko garis 1851 ya, bener gak tuh? Yang di sini kalau M15. Oh di situ. Ya, kurang lebih lah, ini kan 1850. Oh iya, nah aku lihat di paling yang ini nih garis merah itu. Nah, ya itu tuh. Ya, di sini boleh. Oh. Nah, ini kan udah dikonfirmasi candle-nya strong nih kan, strong buy. Ya udah, tutup mata aja buy langsung. Alah, kayak begini lagi otak bagus, bisa nih ya. Kalau berkonirsan mah gampang tutup mata buy sell. Enggak, Ya, ini cuma jarang diperhatikan aja sih. Kalau udah sering diperhatikan, udah tahu bentuk candle apa, itu nanti udah lebih gampang. Kayak kemarin nih kan, ini kasus kemarin ya. Ini kan candle turun terus nih. Jerat. Tiba-tiba muncul candle strong gini kan. Ya udah, tutup mata aja, ini pasti udah naik. 15 menit loh, candle besar kayak gini loh. 15 menit ya kemarin ya? Iya. Enak banget ya makan. Nah, ada close candle langsung hajar. Nah, gitu loh. Pelan-pelan. Pernah Konilser pernah ngomongin di grup, pernah ajarin kalau 4-5 candle bearish pasti dia ada satu candle bullish gitu kan? Iya benar. Terus dari situ kita harus ambil posisi apa? Maksudnya, Ceh? Kalau dia ada 4-5 candle bearish tuh ada 4. Jadi itu next candle pasti dia ada candle correction ya. Iya benar. Kalau misalnya ini terjadi berurutan nih kayak kemarin ya, bullish sampai 4 atau 6 candle. Biasanya pakai 6. Kalau udah 6 candle bullish, pasti akan terjadi koreksi candle. Itu bola entry sell langsung. Pas perpindahan candle ya, misalnya di H1 nih, udah ada 6 candle kan berurutan kan. Nah, itu pas pindah candle saya bisa langsung sell. Nah, kemarin kebetulan ambil sell karena melihat volumenya udah terlalu besar. Ini udah dari kemarin udah 460 pips loh, Ceh. Kemarin loh. Iya, nah, makanya dan saya lihat di daily juga dekat resistennya ini. Ini kan resistennya nih di sini nih. Di kursor ini ya. Nah, ini kan resisten. Saya bilang di 1862 targetnya kalau mau sell. Nah, dari situ pas pindah candle sebelum jam 10 ya, kita sell ya nggak salah ya. Nah, pas pindah candle saya langsung sell di sini karena volumenya udah terlalu besar, udah satu hari mau 500 pip. Itu sih gila banget. Berarti dia pasti sell, candle sell. Karena dia hampir 500 pip kan? Ya, volumenya udah terlalu besar dan udah mendekati resistennya, Ceh. Udah dekat resisten banget tuh. Udah sampai malah. Lebih malah. 1862 hacknya di 1869. Nah, itu materi advance lanjutan sih. Butuh pengamatan lagi. Susah banget ya? Enggak, ini step by step. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Ini belum marah-marah loh, Ceh. Jangan marah-marah, nanti banyak kapur. Takut. Silakan, bapak-bapak ada yang mau bertanya?
Jangan nih ibu-ibu terus. Oke, kalau nggak ada mungkin cukup ya untuk pakai review hari ini ya. Nanti kita beraja lagi. Udah 1 jam lewat juga pakai reviewnya. Jadi saya ingatkan lagi untuk buat trading plan. Lihat dulu daily. Ini basicnya. Kalau dailynya candle kemarin strong buy, berarti fokuskan hari ini cari entry posisi buy. Kalau candle daily-nya strong sell, fokuskan hari ini cari posisi entry sell. Nah, untuk mencari titik buy dan sell-nya itu kita bisa pakai time frame yang lebih kecil. Misalnya di H4, kalau H4 tidak ada, turun ke H1. H1 masih belum ada, turun ke M30. Nah, M30 sudah ada, ya entry aja, jangan ragu-ragu. Ingat selalu pakai stop loss kalau modalnya sedikit. Oke, mungkin juga nggak boleh locking. Ya, jangan locking. Ya, Jangan apa kok? jangan di locking posisinya, dikunci. Jangan di locking. Alah, Kena sindir. itu kan Nggak bukan boleh. gara-gara aku. Nanti bos Gara-gara nanti trader take beer lagi. double gitu tuh trader. Oke, siap. Mungkin Oke. sampai hari ini cukup sekian market reviewnya. Nanti ada market review lanjutan, kita infoin di grup lagi. Oke, terima Iya. kasih yang udah ikut dan belajar bersama. Sampai ketemu di lain kesempatan. Terima kasih. Thank you ya, Kong. Ya, thank you, thank you. Thank you, Ko. Thank you, thank you, thank you. Kotimo nih, Zoom aja ya Kotimo ya. Apanya? Zoom aja nih ya. Kotimo. Zoom? Heeh. Aku lagi di luar. Kalian nih. Kagak. Pak Ini umum. loh. Udah ya, saya live ya. Bye-bye. Ya, Bye. ya, ya.